Kenapa kita perlu memberi yang terbaik? Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya untuk menebus dosa kita. Kalau hidupnya saja dia berikan untuk kita, apalagi berkatnya, penyertaannya dan mujizatnya gampang untuk dia lakukan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa balas budi kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik? Ada 3 hal untuk kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, berikanlah hidupmu. Hidupmu bicara kehendakmu. Cara terbaik yang pertama untuk memberikan kepada Tuhan, yaitu berikan kehendakmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang mulia. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita berani menyangkal kehendak kita dan mengikuti kehendak Tuhan. Yesus mengajarkan dan memberi contoh di Taman Getsemani, di mana dia punya kehendak agar salib dan penderitaan itu pergi dan dilalui daripadanya. Tapi yang luar biasa dari Tuhan Yesus, walaupun Bapa tidak memberikan jawaban agar penderitaan ini pergi, dia kembalikan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa, Bapa tidak berikan jawaban. Satu-satu doa Yesus yang tidak diberikan oleh Bapa di surga pada waktu di Taman Getsemani. Karena Yesus sudah memberi teladan pada kita, memberi contoh pada kita bahwa memang kehendak kita baik. Tapi kehendak Tuhanlah yang terbaik. Kalau Yesus memaksakan kehendaknya, Yesus selamat tapi dia tidak pernah menyelamatkan kita. Tapi karena dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, maka yang terjadi keselamatan diberikan pada kita semua. Hari ini mari belajar untuk kita bisa menyangkal kepentingan kita dan mengenakan kepentingan Tuhan. Belajar untuk kita menomorduakan kehendak kita dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kepentingan Tuhan dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Itu sebabnya perhatikan semua orang-orang yang berani menyangkal kepentingannya dan memaksakan kepentingan Tuhan terjadi, pasti bonus berkat yang tidak pernah terpikirkan diberikan kepadanya. Yang kedua, bagaimana kita memberikan yang terbaik pada Tuhan? Yaitu memberikan hartamu. Pemberian yang terbaik kedua adalah harta. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau kita banyak mengeluarkan uang kita untuk barang, berarti hati kita di barang. Tapi kalau kita memberikan harta kita kepada Tuhan, berarti hati kita cinta kepada Tuhan. Kenapa sih kita perlu memberi? Bukan karena Tuhan miskin. Supaya hati kita ini kepada Tuhan. Dengan kita memberikan harta, membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Dengan kau memberikan hartamu pada keluarga, membuktikan bahwa engkau mengasihi keluargamu. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa bermurah hati, dia beroleh kemurahan. Kalau kita sulit bermurah hati, maka kita juga akan sulit beroleh kemurahan. Firman Tuhan juga berkata, ada orang menebar harta begitu luar biasa selalu berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa selalu berkekurangan. Berarti kita bisa melihat kunci salah satu memberi yang terbaik pada Tuhan, itu berikan hartamu, maka Tuhan juga akan memberikan yang the best. Bukan cuma sekedar hidupnya, tapi segala sesuatu yang kita butuhkan, dia sanggup untuk curahkan pada kita. Yang ketiga, untuk memberi yang terbaik, yaitu berikanlah waktumu. Kenapa? Karena prioritasmu akan menentukan waktumu yang kau curahkan. Kalau kita memprioritaskan pekerjaan, maka waktu kita lebih banyak di dunia pekerjaan. Tapi waktu kita memprioritaskan Tuhan, sesibuk apapun, pasti kita akan meluangkan waktu kepada Dia. Mari di tengah-tengah kesibukan kita ini, pakai waktu untuk menyembah Tuhan, pakai waktu untuk menikmati hadirat-Nya, pakai waktu
untuk melakukan firman-Nya, pakai waktu untuk melayani Raja segala raja. Itu adalah pemberian yang terbaik.